Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Abdan, yang kami hormati pula mahasiswa PPG Prajabatan 2022 selaku panitia sosialisasi, dan teman-teman SMA Negeri 2 Jakarta yang kami banggakan. Selamat datang teman-teman semuanya dalam kegiatan sosialisasi upaya meningkatkan self-awareness, self-esteem, dan meningkatkan produktivitas dalam belajar. Selanjutnya kita jargon dulu ya. Nanti kalau misalnya saya bilang sosialisasi kesehatan mental, nanti dijawabnya make yourself a priority. Paham? Kita coba. Sosialisasi kesehatan mental, make yourself a priority. Tepuk tangan untuk kita semua. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta kami himbau untuk berdiri dan ikut menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Jakarta, yang kami hormati Ibu Raida Nurlainani, ya, yang pada kesempatan pagi hari ini akan membawakan materi untuk terkait dengan kesehatan mental untuk teman-teman. Dan yang kami hormati pula teman-teman PPG Prajabatan dari Universitas Negeri Yogyakarta dan anak-anakku siswa semada yang luar biasa yang harusnya libur dan menikmati di rumah tapi harus berkegiatan. Insya Allah teman-teman semua mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmu yang nantinya akan tidak gampang panik terhadap tanda-tanda stres ya. Kadang nih anak-anak milenial zaman sekarang nih ini Bu, gampang sekali untuk menjustifikasi dirinya. Wah, aku ini stres, aku mentalku terganggu, kayaknya tuh terlalu heboh untuk terkait dirinya, padahal tidak selamanya itu tuh terjadi sama diri kalian. Nah, makanya hari ini harus benar-benar dikupas tuntas terkait dengan kesehatan mental, karena tentunya persaingan di SMA Negeri 2 ke depan akan jauh lebih berat dan beban kalian sebagai siswa SMA 2 juga akan semakin luar biasa. Maka ini harapan kami, teman-teman ini adalah teman-teman yang menjadi pilihan dan pionir nantinya untuk dengan membagi ilmu ini kepada teman-teman yang lain. Jadi harapannya jangan sampai materi ini berhenti di sini, tapi juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, intinya apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini silahkan diserap ilmunya, kemudian tanya sebaik-banyaknya, karena beliau juga dari lulusan psikologi. Nah, ini juga cocok untuk teman-teman yang mungkin nanti juga penasaran sama jurusan psikologi itu seperti apa, proses kuliahnya bagaimana, nanti lulus kerjanya jadi apa, gajinya berapa. Nah, tanya nanti sama ibu pemateri ya, karena biasanya mulai ada nih nanti kelas 11 nih pengen, jadi saya mau jadi ngambil jurusan psikologi di UGM misalnya atau di mana, itu udah mulai ada pikiran-pikiran ke sana. Jadi harapan kami kegiatan ini bisa dimanfaatkan betul oleh teman-teman agar nanti bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya.
salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta, kemudian yang terhormat Bapak Abdan selaku Guru BK SMA Negeri 2 Yogyakarta, dan yang terhormat Ibu Raida Nurlaili selaku narasumber dan pembicara kita pada pagi hari ini, dan tak lupa juga teman-teman yang berbahagia ya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kalian sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang pada acara kegiatan pagi hari ini. Baiklah, sebagai asesmen awal untuk teman-teman semuanya, silakan mengisi angket terlebih dahulu yang akan dibagikan oleh panitia. Belajar itu seperti apa? Produktif menurut kalian tuh bentuknya seperti apa? Produktif itu misalkan kalian itu sudah bisa punya kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara maksimal dan itu tuh bisa teratur gitu. Jadi misalkan contohnya sebagai siswa itu tanggung jawabnya apa? Belajar gitu ya. Nah, berarti produktifnya sebagai siswa itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan belajar, entah itu belajar di non-akademis maupun di akademis. Jadi misalkan belajar matematika di hari Senin untuk les, kemudian di malam harinya mengerjakan project A dan B misalkan atau dan sebagainya, itu sudah cukup produktif karena teman-teman seharian itu udah belajar di sekolah, kemudian dilanjutkan mengerjakan project di rumah atau malah melanjutkan les, itu juga sudah termasuk sebagai siswa-siswa yang produktif atau sebagai siswa. Di sini ada yang aktif di organisasi mungkin? Aktif gitu ya. Jadi ketika teman-teman hanya merasakan kok ini ya, kok gitu ya, atau emosi yang dirasakan itu nggak tahu itu tuh sebenarnya gimana, sedih apa senang, itu masih belum dikatakan awareness gitu. Nah kalau Kak Reda itu sudah, oh ternyata kalau Kak Reda itu merasa nggak nyaman, merasa kesepian di kelas, teman-teman ngejauhin, solusi yang Kak Reda dapetin adalah mencoba untuk membaur atau membuka diri. Nah itu dilakukan sama Kak Reda, mengajak ngobrol dengan teman-teman yang lain atau membuka pembicaraan. Itu sebuah tindakan yang sudah dilakukan dan itu salah satu bentuk awareness dalam diri Kak Reda. Kemudian tokoh yang kedua itu menjelaskan kalau self awareness itu ada 3 poin. Yang pertama itu kemampuan diri kita untuk memahami secara jelas. Kemudian yang kedua itu bagaimana orang lain menganggap diri kita atau memandang diri kita, itu juga sebentuk awareness-nya. Nah selanjutnya bagaimana kita dapat menjadi bagian atau mengambil bagian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar. Jadi di sini adalah aspeknya salah satu emotional awareness, di mana kemampuan kita itu untuk mengetahui emosi yang kita rasakan dan dampaknya itu seperti apa. Mengenali pengaruh emosi diri terhadap kinerja. Aspek yang kedua adalah self assessment. Jadi yang perlu di-highlight tadi, yang pertama, kita sadar bahwa kelebihannya itu apa, kekurangannya itu apa. Ada di sini yang belum tahu kelebihan sama kekurangannya mungkin? Atau udah tahu semua? Dan kita juga perlu tahu potensi ya, potensi dari diri kita itu apa gitu. Misalkan aku tuh punya kelebihannya, contohnya siapa yang mau kasih contoh kelebihan atau kekurangan deh, jadi contoh aja. Siapa? Ada yang mau? Kalau kekurangan biasanya tuh kalau tugasnya numpuk itu jadi males ngerjainnya. Terus kalau untuk kelebihannya mungkin lebih bisa berkomunikasi dengan teman yang lain. Oh berarti anaknya friendly gitu, gampang membaur gitu. Biasanya anak-anak ini tuh kocak gitu kan, atau pencair suasana gitu ya. Nah untuk teman-teman yang merasa kesulitan gitu untuk tahu kekurangannya atau lebihnya tuh malah kelebihannya yang kadang susah ya. Nah kelebihan itu bisa kita cari ketika kita menggeluti bidang itu atau suatu hal itu kita sukses gitu. 11 IPA 1 saya izin menjawab.
untuk kritik atau saran yang biasanya diberikan orang lain terhadap saya itu adalah bagaimana saya seharusnya bisa lebih baik lagi dalam mengatur emosi saya seperti itu, karena terkadang perasaan marah saya itu keluar ketika di saat dan tempat yang tidak tepat, kurang tepat seperti itu. Terima kasih. Nah, selanjutnya, di sini berkaitan dengan aspek self confidence. Confidence itu terkait kepercayaan diri kita ya. Nah, di sini terkait self confidence itu kemampuan dalam merasakan harga diri atau self esteem yang nanti kita juga akan bahas. Dan kapabilitas itu kecakapan kita dalam melakukan suatu halnya itu macam-macam. Nah, karena kita punya kepercayaan diri, kita punya awareness dalam diri kita bahwa kita tuh butuhnya, saya tuh butuh untuk peningkatan emosi atau cara kita mengatur emosi. Maka dari itu ketika mengambil keputusan, jangan langsung melibatkan emosi kita sedang marah gitu. Jadi ketika mengambil keputusan pada saat marah, saat dalam hal itu tidak ada rasa percaya diri atau percaya bahwa sebenarnya emosi yang saya kelola ini tuh masih belum stabil. Akhirnya yang muncul adalah keputusan yang tidak jelas gitu ya. Keputusannya yaitu menyakiti diri, bahwa itu hal yang berarahnya ke negatif seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadifa Sari Laksana dari kelas 11 IPA 3. Sebelumnya Kak, saya mau tanya, tadi kan kakaknya ngomongin tentang tidur biar gak begadang dan lain-lain gitu ya Kak. Nah, gimana sih Kak caranya menghilangkan pikiran-pikiran overthinking yang sebenarnya gak perlu kita pikirin, biar tidur kita tuh kualitas tidur kita tuh baik gitu. Dan misalnya overthinking tentang pikiran kayak kita tuh kepikiran tentang pikiran orang-orang ke kita, atau kayak overthinking buat masa depan, misalnya kita bakal kuliah di mana, kerja di mana, dan lain-lain gitu. Mungkin kayak gitu aja. Terima kasih. Mau melaksanakan tuh tubuhnya tuh capek gitu, pinginnya tiduran, dan kalau udah duduk pun rasanya capek. Nah, pada akhirnya tuh nggak jadi produktif tuh loh, cuma setengah-setengah itu. Nah, itu solusinya apa gitu? Oke, kita perlu cari tahu dulu. Baik, terima kasih Kak Reda yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan bermanfaat sekali. Beri tepuk tangan untuk Kak Reda. Selanjutnya dibuka 2 pertanyaan saja untuk Kak Reda. Ada yang mau bertanya? Nah, itu kan tadi cara menjaga untuk self esteem. Yang kelima itu bangun lingkungan yang dapat mendukung. Nah, itu kalau misalnya susah untuk keluar dari lingkungan yang tidak mendukung gitu, jadi susah banget keluar lah. Dan untuk bingung mau cari lingkungan yang dapat mendukung itu nyarinya itu gimana atau caranya gimana, dan nggak dari lingkungan yang buruk itu nggak bisa keluar atau susah keluar, itu solusinya gimana? Atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya kurang berbobot. Dari saya sendiri masih sedikit bingung di bagian yang self awareness itu tadi, mengubah why menjadi what. Itu ada contohnya nggak ya Mbak? Dari saya itu kurang paham di sini. Terima kasih. Makanya perkenalkan, saya Febia Sorayani. Di sini saya ingin bertanya Pak terkait perencanaan studi yang tadi sudah disampaikan juga di materi. Semisal kita punya 2 pilihan dan kalau kita percaya punya potensi di 2 bidang tersebut, tapi terkadang itu ada pengaruh dari lain yang sering bikin kita bingung dengan 2 pilihan tersebut. Nah, kira-kira ada cara dari aktualisasi diri sendiri untuk menentukan bagaimana minat dan kita untuk bisa memilih studi yang baik dan juga karir perencanaan yang baik untuk masa yang akan datang. Oke. Yang kita dapatkan dari sosialisasi ini yaitu self awareness yang baik memungkinkan kita untuk mengenali preferensi belajar, sedangkan self esteem yang tinggi memberikan motivasi dan keyakinan kita dalam menghadapi tantangan belajar. Keduanya secara positif mempengaruhi produktivitas belajar seseorang.
Jadi, mari pahami bagaimana kondisi diri dan menjadi pelajar yang produktif belajar. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Eda untuk waktu dan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa kami aplikasikan dalam kehidupan nyata. Baiklah teman-teman semuanya, saya Rita Putri Sumapuri mewakili teman-teman panitia, izin mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan izin untuk pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi kesehatan mental. Tadi kan sempat ada yang tanya soal kalau punya dua pilihan itu bagaimana. Nah kebetulan tuh saya emang punya dua pilihan, ada psikolog sama arkeologi. Bagus lah, lumayan membantu. Mentalnya jadi sehat. Iya. Yang awalnya kena mental jadi alhamdulillah mentalnya sehat. Iya benar. Ya, semoga kedepannya ada perbaikan gizi mental. Akan bisa lebih baik. Seru dan semoga bisa mengadakan informasi dan bisa bermanfaat. Bagus, menambah informasi dan jadi lebih tahu cara aware sama diri sendiri. Testimoninya lezat sekali. Makasih ya. Makasih Bu. Masih video kah Pak? Ayo Pak. Terima kasih. Semoga besok-besok ada lagi terus yang dapat kesempatan teman-teman yang lain. Bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari karena dapat memotivasi untuk selanjutnya untuk belajar, untuk beradaptasi. Terima kasih.